Hadirin wal hadirat rahimahumullah dan dewan juri yang saya hormati. Salam mahabbah dari saya, Rafif Asyam Aufarianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allazi la nabiyya ba'd. Moderasi kunci kehidupan yang harmonis. Moderasi adalah sikap yang tidak berlebih-lebihan dan tidak ekstrim. Adil, damai, tidak berat kanan maupun berat kiri. Nah, teman-teman, saya mau bercerita. Jadi saya mempunyai tetangga nih, di mana tetangga saya ini selalu menganggap orang lain itu salah dan tidak, dan ia itu merasa itu paling benar. Nah, dia selalu membenci dan berkata kasar pada orang lain yang tidak sejalan dengannya. Tetapi tetangga saya yang satunya bisa dibilang tidak punya pendirian. Mengapa? Karena pada saat temannya Natalan dia ikut Natalan, pada saat temannya Imlekan dia ikut Imlekan, bahkan pada saat hari Minggu dia juga langsung ikut-ikutan. Itu adalah sikap yang tidak mencontohkan agama yang moderat. Qala Rasulullah SAW, halakal mutanatti'un, binasalah bagi orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah, Islam adalah agama moderat. Islam adalah agama wasat. Di dalam surat Al-Quran disebutkan bahwa umatnya disebut ummatan wasatan, umat pertengahan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah potongan ayat 143. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kamu telah menjadikan kami umat pertengahan agar kamu bisa menjadi saksi perbuatan manusia dan Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Nah, Dr. Profesor Quraisy Shihab menjelaskan bahwa wasatiyah adalah ketegasan seseorang untuk bersikap adil. Nah, ayat tersebut telah menjelaskan kepada kita bagaimana kita berakhlak kepada sesama manusia dengan ummatan wasatan, umat yang moderat, yang berarti umat yang dapat dijadikan contoh bagi umat lain dengan bersikap adil dan seimbang. Bapak moderasi kita tercinta menjelaskan bahwa ada 4 pilar untuk menegakkan nilai-nilai moderasi beragama. Yang pertama, komitmen kebangsaan yang berakar Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, menghargai perbedaan. Yang ketiga, anti kekerasan. Dan yang keempat adalah menghargai tradisi atau kearifan lokal. Nabi Muhammad SAW adalah contoh dan tauladan bagi kita untuk menggerakkan nilai-nilai moderasi dalam beragama dan dalam kehidupan bermasyarakat. Piagam Madinah menjadi saksi bahwa Islam adalah agama yang sangat toleran dan menghargai perbedaan. Maka dari itu Madinah tidak ada masyarakatnya yang heterogen saat itu bermusuhan. Maka orang barat menyebut bahwa Madinah ini adalah civil society. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Tidak ada yang memaksa untuk umat untuk memeluk agama Islam. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agama. Ayat ini telah menjelaskan bagaimana batasan yang jelas bagaimana kita mempertahankan keyakinan dan menjaga toleransi. Kita harus mendakwahkan ajaran Islam dengan sikap yang moderat dan tanpa paksaan. Kita tak boleh seperti bunglon bermuka dua dalam berkeyakinan, itu sangat tidak boleh. Nah, karena kita harus satu, kita harus percaya kepada Allah bahwa Allah itu adalah Tuhan semesta alam. Kasus-kasus maraknya intoleransi di negeri kita ini dari tahun ke tahun semakin meningkat. Toleransi adalah hal yang mutlak yang harus ditegakkan dalam negara kita ini untuk mencapai kehidupan yang damai dan sejahtera. Di dunia kita dihargai dan menjadi baldatun warabbun ghafur, negeri yang Allah ridhoi.
Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa moderasi dan toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bisa dijadikan sebagai pedoman hidup dalam bermasyarakat, menjadi pondasi utama dalam bermasyarakat yang majmuk. Kita sebagai generasi muslim tidak boleh pantang menyerah. Kita harus menjadi pelopor utama dalam berperilaku adil dan seimbang. Kita harus menjadi pelopor utama untuk berperilaku mandiri dan toleran. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.